Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga dari 4 desa korban banjir bandang di Kabupaten Samosir berunjuk rasa. Mereka menuntut pabrik bubur kertas segera ditutup. Kami hadirkan sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam Medan Sepekan. Pohon Natal setinggi 39,5 meter jadi simbol toleransi di Kota Pematang Siantar. Ya, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Video warga merekam terjadinya bencana tanah longsor pada 1 Desember 2023 pukul 23 malam hari. Tanah longsor yang menimpa warga desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, itu membuat heboh warga. Banyaknya material bebatuan berukuran besar dan lumpur menghantam rumah-rumah warga. Menurut Pemkab Humbang Hasundutan, diperkirakan ada 2 korban jiwa, 6 luka-luka, dan 14 warga lainnya masih hilang. Sebelum kejadian, desa ini diguyur hujan lebat. Sejumlah kendaraan ini mogok akibat nekat melintasi banjir yang merendam ruas jalan Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuan Batu Utara. Tidak hanya merendam ruas jalan desa dan kecamatan, genangan air juga merendam permukiman, perkebunan, hingga fasilitas umum lainnya. Genangan air mulai naik sejak Sabtu pagi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Labuan Batu Utara 2 hari berturut-turut. Akibatnya Sungai Bonding yang berada di Kecamatan Merbau meluap. Ketinggian air bervariasi, mulai 60 cm hingga 1 meter, terutama di sekitar bantaran sungai. 3 desa yang terdampak banjir di Kecamatan Merbau masing-masing Desa Lobu Rampah, Desa Afdeling 3, dan Desa Simpang Merbau. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara mendistribusikan perdana surat suara kedua wilayah, yaitu Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat. Surat suara tersebut sebelumnya dicetak di sebuah percetakan di Kabupaten Deli Serdang. Surat suara tersebut untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota. Untuk Kabupaten Nias Selatan, KPU mendistribusikan sebanyak 647.246 surat suara. Sementara untuk Kabupaten Nias Barat berjumlah 63.038 surat suara. Syamsuddin, nelayan pencari kepiting, mengalami luka parah saat mencari nafkah di aliran sungai yang menembus laut lepas perairan Batubara. Warga Desa Gantung, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini mendapat serangan buaya. Kaki kirinya terluka akibat terkaman buaya. Mengetahui hal tersebut, warga kemudian langsung memburu buaya jenis muara itu. Perburuan predator buas itu kemudian menjadi tontonan warga. Tim Liputan melaporkan. Polres Nias mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pengusaha telur. Pelaku pembunuhan ini tidak lain merupakan seorang petugas keamanan yang bekerja di samping toko milik korban. Kematian Edi Sofyan alias Liong, juragan telur di tokonya pada Sabtu malam lalu menggegerkan warga sekitarnya. Jasad korban pertama kali ditemukan istrinya dengan kondisi tubuh penuh luka bacok. Berselang beberapa hari setelah kejadian, polisi mengungkap kasus di balik melayangnya nyawa korban. Tersangka pembunuhan tidak lain Anugrah Zendrato, seorang satpam di sebuah perusahaan pembiayaan yang bersebelahan dengan toko milik korban. Motifnya ingin menguasai harta benda korban. Tersangka Anugrah Zendrato telah mempersiapkan tindakan kejahatannya sejak Sabtu 2 Desember pada pagi hari dengan mempersiapkan sebilah parang dari rumah saat akan berangkat bekerja. Tersangka sengaja mempersiapkan senjata tajam sebagai persiapan menghadapi perlawanan. Pada Sabtu petang, tersangka melancarkan aksinya.
modus bertandang ke toko sebelah kantor. Tersangka menanyai korban perihal harga telur yang merupakan komoditi utama usaha korban. Saat menjelaskan harga, korban menarik parang yang telah dipersiapkannya hingga keduanya terlibat duel. Korban berupaya melawan dan mempertahankan diri, namun tersangka membalas dengan menebas tubuh korban. Motif pelaku ini berniat mencuri dan akan menghabisi apabila ditangkap. Pelaku ini ternyata bukan orang jauh, ya. Yang bersangkutan berprofesi sebagai security di sebelah TKP. Setelah memastikan korban telah tewas, tersangka menggasak uang dalam bentuk rupiah dan ringgit di meja kasir. Polisi masih melakukan pengembangan penyidikan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal perampokan, disertai kekerasan dengan ancaman maksimal hukuman pidana mati. Ria Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Seorang pria bertransaksi menggunakan uang mainan untuk mengisi saldo akun dompet elektronik di sebuah toko ponsel di kota Tanjung Balai. Pelaku langsung kabur setelah menyerahkan uang dalam kondisi terlipat. Waspadalah bagi Anda, pemilik usaha maupun retail, agar tetap teliti saat bertransaksi dengan para pelanggan. Di Tanjung Balai, seorang pria melakukan transaksi dengan uang mainan sebagai alat pembayaran di toko ponsel. Awalnya pelaku datang meminta diisikan saldo pada akun dompet elektronik Dana sebesar Rp450.000. Setelah berhasil masuk ke akun payment system, pelaku tiba-tiba meminta kembali diisikan saldo tambahan sebesar Rp80.000. Setelah seluruh nominal berhasil masuk ke akun tersebut, pelaku terburu-buru menyerahkan uang mainan dalam kondisi terlipat. Pemilik konter baru menyadari menerima uang mainan setelah pelaku kabur menghilang. Uang mainan yang digunakan pelaku dalam kejahatan ini merupakan pecahan 100, 50, serta Rp20.000. Uang mainan yang digunakan pelaku banyak dijual di e-commerce yang biasa digunakan sebagai cenderamata, wisuda, dan kelulusan sekolah. Isi dana sama kami 450.000. Kemudian setelah kami isi, kami minta uangnya, oh bentar bang ada satu lagi, isi dana 80.000. Ketika kami isi 80.000, baru kami minta uang jumlah uangnya, dia pun merogoh-rogoh kantongnya sambil merogoh, mengeluarkan uang ini. Setelah ditaruhnya seperti ini, bang bentar sisa uangnya ada di jok kereta. Dia pun cabut, ini saya periksa rupanya uang mainan. Rekaman CCTV ini sengaja disebar korban agar dikenali warganet dan menjadi pelajaran bagi para pelaku usaha agar tidak menjadi korban dengan modus yang sama. Tutia Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Kota Pematang Siantar memiliki pohon Natal tertinggi se-Asia Tenggara setinggi 39,5 meter. Pohon ini sebagai salah satu wujud toleransi di Kota Pematang Siantar. Bagaimana kemegahan pohon tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Berdiri dengan megah dan dipenuhi beragam warna lampu-lampu terang. Ya, inilah penampakan pohon terang tertinggi se-Asia Tenggara yang ada di Kota Pematang Siantar. Pohon-pohon ini sengaja dihiasi dengan lampu-lampu terang pada bulan Desember jelang hari Natal. Pohon terang tertinggi se-Asia Tenggara dengan tinggi 39,5 meter ini telah diresmikan dengan dilakukan prosesi penekanan tombol untuk menyalakan lampu pada Sabtu kemarin oleh Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani. Dalam acara tersebut juga didampingi oleh Pendeta John Christian Saragih. Sebelum dilakukan prosesi menyalakan lampu pohon terang, dilakukan terlebih dahulu doa dan kebaktian singkat. Dengan adanya pohon terang ini dan sering dilambangkan sebagai Natal, mungkin boleh sedikit saya mengungkapkan bahwa pohon terang ini melambangkan hati yang terang, hati yang jernih, dan melambangkan kedamaian umat manusia, khususnya kedamaian hati, kesucian hati, kejernihan hati umat manusia, khususnya masyarakat Kota Pematang Siantar. Adanya penerangan pohon ini sebagai bentuk kemeriahan jelang Natal dan diharapkan juga sebagai simbol toleransi, sehingga kerukunan umat tetap terjaga.
Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.